최근 몇 달간 파리 로비스트지 사실은 일본 스파이. 야차? Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim, kembali dengan aktor kita Jin Yong yang 6 hari yang lalu kita bahas di film A Christmas Carol. Film kali ini berjudul Yaksa Ruthless Operation. Film ini menceritakan aksi kelompok mata-mata bernama Black Ops dari Korea Selatan yang dipimpin oleh senior mata-mata yang berpengalaman bernama Kang In. Dia kemudian dijuluki Yaksa yang berarti hantu kejam yang mengganggu dan menghabisi orang-orang. Black Ops merupakan kelompok agen mata-mata yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Korea yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelompok ini juga dikenal selalu berhasil dalam menjalankan misi yang berbahaya. Langsung saja, let's play and kabel. Opening film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria berkacamata bertemu dengan seseorang yang ada di dalam mobil. Pria tersebut terlihat menyerahkan suatu benda di tangannya. Tiba-tiba mobil lain datang dengan kecepatan penuh dan menabrak mobil tersebut. Pria dalam mobil penabrak itu lantas turun dan mengambil barang yang diserahkan oleh pria tadi. Dan selanjutnya meledakkan mobil tersebut. Pria itu lantas pergi dan mengejar orang berkacamata tadi sampai di sebuah gang yang sempit. Setelah menemukannya, kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya. Dia telah menyebabkan 3 orang teman lainnya meninggal. Dalam perkelahian itu akhirnya pria berkacamata tadi kalah. Dia ditodong sebuah pistol untuk mengatakan siapa dalang dibalik semua ini. Tapi pria itu tak menjawab. Dengan terpaksa pria yang dipanggil ketua oleh pria yang berkacamata tadi akhirnya menembaknya. Polisi setempat akhirnya memburu pria ini. Akan tetapi pria yang dipanggil sang ketua ini akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Scene berpindah kepada ketua dari Sang In Group diduga melakukan suap dan memanipulasi saham yang sedang diperiksa oleh seorang jaksa bernama Han. Orang lain enggan menangani kasus ini dikarenakan mereka takut untuk menangkapnya. Namun tidak dengan jaksa Han. Di akhir pemeriksaan, jaksa Han mencoba menghampiri dan memberikan kartu namanya. Secara mengejutkan, pria ini mengatakan jika ada noda darah di baju jaksa Han, sehingga ia terlihat menunduk untuk melihat. Kejadian itu terekam oleh wartawan dan reporter yang hadir di sana. Tak disangka kejadian itu merupakan siasat ketua Sang In Group agar terlihat jaksa Han seperti tunduk dengan pimpinan Sang In Group tersebut. Atas ketidakberhasilan jaksa Han membuktikan kasus yang melibatkan ketua Sang In Group tersebut, akibatnya dia dipindah tugaskan ke Badan Intelijen Negara. Ia diposisikan bekerja sebagai administrasi di kantor penasehat hukum. Diketahui di kantor itu hanya ada 2 orang yang bekerja. Salah satu temannya di kantor itu bernama Fak. Ini orangnya. Suatu ketika, Pak bercerita bahwa dia intinya seperti disingkirkan dari pekerjaannya dahulu. Padahal dia sebenarnya memegang jabatan yang penting di tempat itu. Suatu hari datanglah seorang wanita yang dikenal sebagai Direktur Badan Intelijen Negara. Direktur BIN ini menawarkan sebuah misi untuk Pak agar dia bisa kembali ke pekerjaan dulu setelah misinya selesai. Jaksa Han yang mendengarnya kemudian menawarkan diri untuk pergi menjalankan misi itu karena Pak menolak untuk pergi menjalankan misi itu ke negara Cina. Han melakukan itu semua agar bisa mendapatkan jabatannya kembali sebagai seorang jaksa. 말씀하신 원대복귀
그거 저한테도 해당되는 거라면 Han diperintahkan pergi ke Xianjing, Cina yang merupakan pusat kawasan Asia Timur. Di kota itu ternyata banyak intelijen dari berbagai negara yang bersembunyi di sana. Jaksa Han bertugas untuk mencari informasi tentang kelompok Black Ops yang bertugas di Xinjiang, yang salah satu pimpinannya diduga menggelapkan dana yang begitu besar. 한 검사님이 선영에 가서 하셔야 될 Di sana dia dijemput oleh seorang pria yang bernama Manajer Hong. Pria ini membawanya ke kantor miliknya. Setelah itu dia diperkenalkan kepada para anggota Black Ops yang ada di sana. 여기 인사드려요. 서울서 온 파견 검사. Di tempat itu Han menanyakan keberadaan Ketua Ji atau yang dipanggil Yaksa kepada para anak buahnya. Ketua Ji adalah pimpinan dari kelompok Black Ops. Anak buahnya berkata bahwa Ketua Ji sedang ada urusan di luar. Setelah mendapatkan sebuah panggilan telepon misterius, tiba-tiba para staf itu mendadak pergi dari kantor. 알았어. 너 떼먹을까 봐 그래요. 그러니까. 하여간 너 떼못 사고. Jaksa Han yang penasaran kemudian mengikuti mereka. Alih-alih pergi ke toilet, Han malah masuk ke dalam mobil tim Black Ops dan mengikuti kemana para tim itu pergi. Di dalam mobil tersebut ia disuruh memakai rompi anti peluru oleh salah seorang anggota. Sampai di sebuah tempat mereka bertemu dengan Profesor Wang. Beliau mengatakan akan mempertemukan mereka dengan orang yang dijuluki nomor 39. 병신돼 있으면 재미없어. 그까지는 뭐 내 수가야 아이고. Sesampainya di tempat itu ternyata yang datang adalah tim pasukan dari Korea Utara yang mencari orang yang dijuluki nomor 39. Kemudian terjadilah adegan baku tembak. Tembak-menembak terhenti ketika ketua tim dari Korea Utara tertembak. Sesampainya di luar, salah satu anggota Black Ops menemukan Profesor Wang yang mencoba ingin melarikan diri. Tanpa ragu dan segan, Ketua Ji menanyakan siapa dalang dibalik ini semua kepada Profesor Wang. Profesor Wang tidak mau mengaku. Han yang kasihan melihatnya mencoba membelanya, tapi ia malah diberi beberapa tembakan peringatan oleh Ketua Ji untuk tidak mencampuri urusan ini. Profesor Wang yang ketahuan berkhianat ini kemudian dieksekusi oleh anak buah Ketua Ji. Sedangkan Han yang selalu banyak bertanya dibius di dalam mobil. Dan setelah terbangun dan tersadar, dia berada di dalam sebuah tempat lokalisasi dengan seorang wanita. Di saat bersamaan polisi datang untuk menangkap Han karena ada laporan terdapat seseorang yang memakai narkoba di tempat tersebut. Menyadari banyak polisi yang mencarinya, Han berusaha melarikan diri dari kejaran polisi tersebut. Dalam pelariannya, Han melihat Ketua Ji yang ada di seberang jalan dan menemuinya. Ketua Ji memuji Han karena dia bisa lolos dari kejaran polisi tersebut. Dalam pembicaraan itu, Ketua Ji menyuruhnya untuk kembali ke Korea Selatan, tapi Han bersikeras tidak mau. Di tempat lain, Direktur Bin mengatakan jika Ketua Ji sering menjalankan misinya dengan metodenya sendiri, sehingga merepotkan Badan Intelijen Negara. Kejaksaan pun disuruh berhati-hati dengannya. Singkat cerita, Han sudah berada di markas Black Ops. Han meminta semua informasi mengenai kasus yang sedang ditangani Yaksa dan timnya, di mana insiden dimulai seminggu yang lalu di depan bank. Seorang pria diperebutkan oleh dua pasukan khusus, yang satu teridentifikasi tim dari Korea Utara dan tim satunya yang belum diketahui asal-usulnya. 사건 지점에 먼저 등장한 Pria yang diperebutkan itu bernama Moon Byung. Ia dikenal dengan sebutan nomor 39. Pria ini dicari karena memegang dana gelap sebesar 4 triliun, di mana 1 bulan yang lalu dia menghubungi Ketua Ji untuk meminta jasa perlindungan. 한 달 전에 문병욱이 우리 측에 신변 보호 요청을 해왔어요.
우리는 접선 장소에 딱 대기하고 있었는데. Di tempat lain di sebuah gedung, tim pasukan dari Korea Utara bertemu dengan seseorang pemimpin mata-mata Jepang bernama D7. Mereka menanyakan di mana dia menyembunyikan Moon atau orang nomor 39 ini. D7 adalah orang yang lihai dan licik dan tak bisa dikalahkan dengan mudah. Di tempat itu juga dia menghabisi pemimpin agen Korea Utara dan semua anak buahnya. Ketua Ji bertemu dengan D7 di sebuah restoran. Ternyata Ketua Ji mempunyai masa lalu yang kelam dengan orang ini. 4 tahun yang lalu, D7 pernah melukai Ketua Ji di dalam sebuah pertempuran. Ketua Ji sengaja mengulur waktu dalam pembicaraan agar anak buahnya bisa mendapatkan orang nomor 39 yang berada di gedung Daichi Elektronik tempat dia menyandranya. Setelah berhasil melakukan misi pembebasan sandera, tim Black Ops kembali ke markas. Ketua Ji bertanya di mana pria nomor 39 tersebut, tapi anggotanya menunjukkan seorang perempuan yang berhasil diamankan sebagai pengganti pria nomor 39. Perempuan tersebut ternyata adalah putri dari Moon atau putri dari orang nomor 39. Ketika anggota tim Black Ops hendak menyetrumnya untuk mencari keterangan keberadaan Moon, Han yang melihatnya merasa tidak tega. Ia kemudian bertengkar dengan para anggota Black Ops. Han yang menguasai bela diri judo hampir saja memenangi pertarungan itu. Tapi kejadian itu terhenti ketika Juyon, anak dari pria nomor 39 ini, mengancam menembakkan senjata yang ia pegang ke arah anggota tim. Ia kemudian pergi dari tempat itu bersama Han. Di tengah perjalanan, Juyon meminta Han turun dari mobil itu dan kembali menodongkan senjatanya kepada Han. Juyon kemudian pergi meninggalkan Han di tempat itu. Han akhirnya menelpon Direktur Bin dan memberikan informasi jika agen Jepang terlibat dalam kasus ini. Tapi teleponnya terputus karena teleponnya diganggu oleh Eleven, seorang wanita pimpinan geng yang menguasai tempat tersebut. Saat Han akan ditangkap oleh anak buah Eleven, Ketua Ji tiba-tiba datang membelanya. Tapi Ketua Ji yang kesal karena buruannya kabur gara-gara Han akhirnya mengajaknya berkelahi di tengah hujan. Setelah puas bertarung, mereka berdua kemudian pergi untuk makan. Ketua Ji mengatakan jika jaksa Han kesini karena ingin jabatannya kembali. Diam-diam Ketua Ji telah menyelidiki latar belakang Han. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, Han ternyata selama ini telah dipasang pelacak yang tertanam di tangan Han. Kebetulan mereka juga menemukan target buruannya yang sedang berada di distrik Happing. Mobil mereka langsung melaju menuju distrik itu. Han disuruh menunggu di dalam mobil, yang ternyata di dalam mobil itu terdapat salah satu anak buah Ketua Ji yang sangat berprestasi. Bahkan ia bercerita bahwa Ketua Ji telah menyelamatkan mereka semua sehingga mereka rela mati untuk Ketua Ji. 지금 뭐 이제 와서 감찰하시. Ketua Ji dan 2 orang anak buahnya masuk ke dalam dan menemukan pria nomor 39 terluka di bagian perutnya. Tak lama dari itu kemudian polisi datang ke tempat itu. Ketua Ji menyadari ini adalah sebuah jebakan. Kemudian sebelum meninggal, pria nomor 39 berpesan agar putrinya Juyon jangan sampai tertangkap oleh pihak mata-mata Jepang. Mereka segera melarikan diri karena polisi sudah mengepung tempat tersebut. Han bersama salah satu wanita anggota Black Ops dan terpisah dengan yang lainnya. Dia kemudian disuruh melompat, tetapi dia ketakutan. Akhirnya wanita itu melompat dan pergi meninggalkan Han. Han
Han pun terpaksa melompat untuk menghindari kejaran polisi. Manajer Hong kemudian melaporkan jika kantor mereka digeledah oleh polisi dari Cina. Markas yang mereka punya pun terpaksa diledakkan untuk menghilangkan barang bukti. Sepertinya ada yang meretas sistem mereka. Han kemudian menuduh Ketua Ji melakukan ini semua hanya demi uang. Tapi sebelum menjawab, tiba-tiba D7 menelpon Ketua Ji. D7 mengatakan dialah yang memanggil polisi untuk menjebak Ketua Ji karena dia telah mencuri Juyon darinya. D7 mengancam bahwasannya esok hari Ketua Ji atau Yaksa akan menjadi terkenal sebagai buronan. Kemudian D7 menyarankan Ketua Ji untuk pergi ke luar negeri menyelamatkan dirinya. Sedangkan Direktur Bin yang melihat berita ini mencoba untuk membela anak buahnya. Dia lekas bersiap untuk datang ke kota itu menjemput Han. Ketua Ji dan anggotanya sekarang terlihat berada di tempat temannya yang dulu pernah ditolongnya. Salah satu anak buah Ketua Ji menjelaskan kepada Han bahwa Ketua Ji menggelapkan dana tersebut untuk membantu keluarga dari anak buahnya yang tewas. Di tempat lain terlihat Juyon disiksa di dalam kantor konsulat Jepang. Ternyata Juyon telah ditangkap oleh D7. Mereka kemudian memasang sebuah alat penyiksaan untuk membuat Juyon menjadi tuli. Walaupun disiksa, Juyon tetap tidak mau memberitahu di mana data-data yang diminta D7 itu disimpan. Ketua Ji dan timnya mengatur rencana untuk menerobos masuk ke dalam kantor konsulat Jepang. Ketua Ji bercerita bahwa 4 tahun yang lalu ada perjanjian kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan di Hong Kong. Jepang kemudian menghancurkan perjanjian itu karena Jepang takut jika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu akan membentuk pasukan yang kuat dan menjadi ancaman bagi mereka. Makanya waktu itu mereka menghabisi anak buahnya sendiri yang menjadi mata-mata Jepang. Pria nomor 39 lah ternyata adalah seorang mata-mata Jepang. Jion yang mengetahui semua rahasia ayahnya kemudian diculik sebagai gantinya. Manajer Hong kemudian diutus untuk menemui Direktur Bin yang datang ke kota itu sehingga mereka akan pergi berlima ke dalam konsulat Jepang termasuk Jaksa Han. Misi pun dimulai. Salah satu anggota tim Black Ops kemudian mengalihkan perhatian para penjaga gedung konsulat Jepang agar drone yang berisi tikus-tikus dapat dimasukkan ke dalam gedung itu. Staf mereka yang ketakutan kemudian menelpon pembasmi tikus. Mobil pembasmi tikus pun datang ke gedung itu. Di dalam mobil itu ternyata disusupi oleh anggota Black Ops. Sedangkan tim yang satunya masuk dari bawah tanah untuk membebaskan Juyon. Agen Jepang yang melihat hal ini kemudian tak tinggal diam. Mereka kemudian memburu para penyusup dan adegan tete makan pun terjadi. Han dan Juyon terlihat berhasil keluar dari gedung dengan menyamar sebagai anggota pembasmi tikus. Dengan penyamaran yang sempurna, mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Juyon menceritakan alasan kenapa ayahnya berkhianat kepada Jepang. Padahal ia adalah seorang mata-mata dari Jepang. Ayahnya tahu konsekuensinya membelot dari Jepang dan ini merupakan sebagai penebusan dosanya pada negara Korea. Ia akan memberikan daftar nama mata-mata Jepang dari setiap negara di Asia Timur. Total ada 107 orang mata-mata D7 yang tersebar di seluruh negara. Ayahnya ingin membongkar itu semua. Tentu saja Jepang tidak terima dan akhirnya D7 dan anak buahnya memburunya. Karena lokasi Han dan Juyong telah diketahui oleh D7, mereka segera menuju tempat Eleven kembali. Ia kemudian bersembunyi di sana. Eleven mengatakan tempat ini jarang diperiksa oleh polisi. Di sana Juyon memberitahukan di mana ia menyimpan data-datanya. Ternyata ia menyimpannya di database Universitas Santiago Chile.
dan hanya dia yang bisa membukanya. Han kemudian keluar untuk menelpon ketua Ji yang saat itu bersama manajer Hong. Dia mengatakan data yang dipegang Ju-yeon adalah list nama-nama mata-mata Jepang. Dia juga mengatakan kalau Direktur Bin terlibat dalam hal ini karena sebelum kekacauan terjadi, ia menelpon Direktur Bin. Tiba-tiba manajer Hong menembakkan pistolnya kepada ketua Ji. Akhirnya ketua Ji dan manajer Hong terlibat perkelahian di tempat. Ternyata usut punya usut, Direktur Bin lah dalang semua ini. Dia membuat manajer Hong berkhianat dengan memberikan uang yang besar untuk melunasi hutang dan mengobati anaknya yang sakit keras. 도시냐? 언제부터 나는 빚에 애까지 아파서 죽네 사네 하는 판국에 제가 무슨 짓을 못해. Han akhirnya tertangkap, yang kemudian D7 mengajaknya untuk berbicara di tempat lain. Scene pun berganti, terlihat D7 sedang menelpon ketua Bin yang berada di dalam mobil. D7 yang kecewa dengannya kemudian memutuskan kerjasama secara sepihak. Tiba-tiba datang truk besar menabrak mobil Direktur Bin sehingga mobil itu terguling. Ternyata ketua Ji lah yang mengemudikan truk itu. Ketua Ji kemudian menginterogasinya. Kejadian sebenarnya seperti ini. 4 tahun yang lalu, Direktur Bin terlibat atas gagalnya kerjasama antara Korea di Hong Kong. Ketua Ji kemudian menanyakan di mana lokasi D7 berada. Lokasinya terungkap di sebuah pabrik kimia Fukuyama. Ketua Ji lantas menodongkan pistol kepadanya, tapi Direktur Bin terlihat memohon untuk tidak menghabisinya. Saat di mobil, Ketua Ji menerima telepon dari seorang wanita mata-mata Korea Utara yang mengatakan jika Han ingin bertemu dengannya. Ketua Ji menanyakan kepada Han di mana Ju-yeon berada. Tiba-tiba Han menodongkan pistol ke arah Ketua Ji dan menembak Ketua Ji di tempat. Diketahui Han melakukan itu karena D7 mengancam akan menghabisi ibu dan adiknya. Setelah menembak Ketua Ji, anak buah mata-mata Jepang datang menjemputnya. D7 yang melihat kejadian itu dari CCTV yakin bahwa Ketua Ji telah tewas. Han kemudian menyerahkan Ju-yeon kepada D7. Tanpa disadarinya, anggota Black Ops masuk ke dalam gedung dan memasang bom di tempat itu. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat di situ ternyata Ketua Ji tidak tewas. Fakta sebenarnya kematian Ketua Ji telah direncanakan. Ada kalimat yang teringat antara Ketua Ji dan Han tentang memakai rompi anti peluru dan perkataan entah itu hidup atau mati maka hadapilah. Oleh karena itu Ketua Ji percaya bahwa antara mereka akan membunuhnya. Ini adalah bagian siasat dari Han. Hingga pada saat sekarang akhirnya Ketua Ji bertemu kembali dengan D7. D7 yang marah kemudian menodongkan pistol dan memaksa Ju-yeon untuk membuka database mata-mata Jepang yang tersebar di seluruh Asia Timur, kemudian memintanya untuk menghapusnya. Saat database itu akan dihapus, Ketua Ji kemudian menembakkan senjatanya. Dendam selama 4 tahun akhirnya terbalaskan. Di situ terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di luar terlihat Han terdesak karena pisau dari anak buah D7 akan segera menusuknya. Di waktu yang tepat rekan Black Ops datang dan menolongnya. Mereka kemudian berniat menyusul Ketua Ji ke dalam gedung. Tetapi karena bom telah meledak dan api yang sangat besar menghalangi mereka, akhirnya hanya Han yang masuk ke dalam, kemudian yang lain berusaha pergi dari tempat itu.
Ketua Ji tertusuk di perutnya. Han masuk di saat yang tepat, tapi dia tidak bisa menembak di Seven, malah dia yang tertembak. Di Seven yang merasa di atas angin karena musuh-musuhnya terkapar, kemudian dia memencet tombol enter untuk menghapus data tersebut. Alih-alih terhapus yang terjadi, data itu malah mentransfer ke tempat lain. Ternyata data tersebut telah diprogram jika data akan dihapus, maka otomatis data tersebut terkirim ke semua negara di Asia Timur. Di Seven mencoba menghancurkannya tetapi tidak bisa. Kemudian ia kembali bertarung. Han yang terluka mencoba mengambil senjata dan memberikannya kepada Ketua Ji yang akhirnya berhasil menembak di Seven. Di tempat lain, Direktur Bin ternyata ditemukan masih hidup dalam keadaan terikat. Han kemudian ingat pesan Ketua Ji untuk pergi dengan selamat dari tempat itu dan menegakkan keadilan. Dia juga memberitahu posisi Direktur Bin berada agar dia bisa menyerahkan Ketua Bin kepada para polisi. Dan berkat kerjasama mereka, semua mata-mata Jepang akhirnya ditangkap. Seketika viral di Korea Selatan, akhirnya Ketua Sang-in kembali dipanggil karena terbukti terlibat dalam kasus. Ia kembali bertemu dengan Han. Han mengatakan ada noda bekas makanan di bajunya sehingga ia tertunduk. Ini adalah trik yang sama yang pernah ia lakukan kepada Han. Kali ini Ketua Sang-in dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum 12 tahun atas tindakannya. Di akhir film di tempat kerjanya Han, tiba-tiba dia menerima telepon dari Ketua Ji. Han kaget mendengar Ketua Ji masih hidup. Di sini Ketua Ji kembali mengajak Han untuk membongkar sebuah kasus dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok persahabatan Ketua Ji dan Han adalah tidak ada kesetiaan tanpa komitmen dan tidak ada komitmen tanpa kenyamanan. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas dan see you next time.